Buki YouTube, kita akan membahas tentang spoiler Kimetsu no Yaiba chapter 201 dengan judul Raja Iblis, The King of Demon. Pada awal chapter, Muzan akhirnya mendapatkan bagian kisah kilas balik. Berikut adalah detail apa yang dibicarakan Muzan di chapter ke-201. Yang pertama, Muzan berkata, "Aku selalu ditemani oleh kematian sejak di dalam kandungan ibuku. Bahkan jantungku berhenti berdetak beberapa kali ketika masih di dalam kandungan. Ketika aku lahir, aku diibaratkan bayi yang mati, selalu berjuang dan berisik ketika akan dikremasi. Itu adalah sesuatu yang sangat aku rindukan. Aku telah menyadari dan aku sudah melakukannya. Tetapi jumlah individunya terbatas. Obayashiki, aku harus mengakui bahwa kau benar. Makhluk hidup bisa mati, tetapi pikiran mereka abadi. Aku tidak ingat siapapun yang kubunuh, tapi bagaimanapun pikiran bisa diwariskan dan aku dikalahkan. Aku menyaksikan seluruh prosesnya, mengejutkan dan bergerak. Tubuhku akan segera dihancurkan oleh matahari, tetapi pikiranku tetap abadi selamanya. Meskipun jantung yang bernapas berhenti berdetak, sel-selku tidak akan mati. Sudah terlambat, aku akan memasukkan darahku ke dalamnya. Bila aku beruntung, Tanjiro tentu bisa mengatasi matahari dan aku akan menjadi Raja Iblis terkuat. Karena kau, Tanjiro, dan Nizuku adalah saudara. Kau pasti juga bisa bernapas dengan cara yang sama seperti iblis itu. Aku percaya padamu, kau tidak akan mati. Wujudkan impianku, Kamado Tanjiro. Terserah kau ingin menghancurkanku, menggantikanku, atau membunuh pasukan pemberantas iblis lainnya." Oke, next. Setelah itu Tanjiro tiba-tiba terbangun dari keadaan sekaratnya dan suaranya menjadi sangat berat seperti Muzan. Tubuhnya terlihat mulai menyembuhkan diri sendiri dan tumor yang ditinggalkan Muzan di kepalanya telah menyusut hingga menghilang. Tangannya yang putus pun kembali tumbuh, tetapi mata Tanjiro secara tiba-tiba berubah bentuk seperti layaknya iblis dan giginya menjadi sangat tajam. Keadaan Tanjiro tersebut tentu adalah ulah dari Muzan. Muzan kali ini telah mengambil alih tubuh Tanjiro dengan memasukkan sel darahnya dan menjadikannya sebagai iblis. Bahkan Nizuku yang mendekatinya telah diserang hingga pingsan. Semua orang di sana menjadi sangat kaget, khususnya untuk Gyu, Zenitsu, dan Inosuke. Tanjiro kemudian melompat dan Gyu berteriak dengan mengatakan beberapa hal. Ini ucap Gyu, "Tanjiro telah berubah menjadi iblis. Bila ia berdiri di cahaya matahari, dia akan terbakar. Bunuh Tanjiro sebelum ia membunuh orang lain." Pada saat itu keadaan semakin kacau karena Muzan yang berada di dalam tubuh Tanjiro menjadi sangat agresif. Inosuke kemudian maju untuk mengalahkan Tanjiro, tetapi perasaannya tentang Tanjiro membuat pikirannya terganggu dan tidak ingin menyerang. Inosuke bersama Zenitsu kemudian mengatakan beberapa kata sembari ia melawan Tanjiro. Inosuke berkata, "Kita adalah satu tim layaknya saudara. Jika seseorang melakukan kesalahan, kita akan menghentikannya. Tidak peduli betapa sedih dan menyakitkan itu terjadi. Kita akan memiliki jalan yang benar." Lalu Zenitsu pun berkata, "Tanjiro, berhentilah." Inosuke juga berkata, "Aku akan menebasnya, aku akan menghentikannya." Tanjiro mengingat kembali kilas baliknya. "Inosuke, kau bisa makan punyaku semaumu." Dengan diakhiri senyuman. Inosuke berkata, "Aku tidak bisa menyerangnya, ini salah Tanjiro, aku tidak bisa." Well, lagi-lagi sang komikus Gotogi kembali membuat semuanya menjadi sedih. Di chapter ke-200 kemarin, beliau membuat Tanjiro kehilangan nyawanya, dan sekarang ia membuat Tanjiro merasakan penderitaan lagi dengan cara tubuhnya telah diambil alih oleh Muzan. Seakan-akan Koyohara Gotogi bermaksud belum ingin mengakhiri cerita manganya dan berencana untuk memberikan akhir yang tidak terduga bagi para pembaca. Namun ini juga sesuatu yang menyedihkan karena sang karakter utama yaitu Tanjiro selalu disiksa bila berada di dalam pertarungan. Meskipun begitu, rahasia plot yang dimiliki Koyohara Gotogi sedikit bisa ditebak, yang mana beliau kemungkinan ingin membuat Muzan benar-benar kalah dari dalam tubuh Tanjiro sendiri. Dan semua itu tentu saja bakal dilakukan oleh Tanjiro atau ada keikutsertaan sang pengguna napas matahari Yorichi Sugikuni. Intinya untuk sekarang hanya Tanjiro lah yang dapat mengalahkan Muzan, karena Muzan secara langsung telah berada di dalam tubuhnya. Atau mungkin ini juga merupakan suatu siasat dari sang komikus agar Tanjiro nanti bisa hidup tanpa kecacatan, yaitu dengan cara membuat Muzan mengambil alih tubuh Tanjiro sehingga bisa menyembuhkan semua luka serta menumbuhkan sel baru bagi beberapa tubuhnya. Yos, sekian spoiler dari Nakama Timeline. Adios.